Makhluk hidup mampu bertahan hidup berkat tubuh mereka yang diciptakan bersesuaian dengan tekanan atmosfer di sekeliling mereka. Meski kita tidak menyadarinya, namun udara di sekitar kita memberikan tekanan 1 kg pada setiap sentimeter persegi kulit kita. Namun demikian, tubuh kita dan semua makhluk hidup lainnya telah dirancang agar bersesuaian dengan tekanan tersebut. Samudra tersusun atas zat yang bahkan lebih berat daripada udara, yaitu air. Marilah sekarang kita menyelam untuk melihat pengaruh kedalaman terhadap kehidupan laut. Saat Anda menyelam ke bawah, tekanan menjadi berlipat ganda setiap turun 10 meter. Tekanan ini adalah berat air di atas Anda. Namun ada makhluk hidup yang dengan sempurna mampu hidup di lingkungan yang sedemikian. Mereka adalah makhluk laut yang diciptakan agar dapat hidup dengan tekanan ini. Sinar matahari yang cukup hanya dapat menembus 100 meter ke dalam lautan dengan leluasa. Makhluk-makhluk yang mampu berfotosintesa dengan sinar matahari terdapat di kedalaman ini. Contohnya adalah terumbu karang, wilayah yang dipenuhi kehidupan. Fotosintesis menjadi mustahil di kedalaman melebihi 150 meter. Anda tidak akan menemukan tumbuhan apapun di sana. Namun, Anda dapat menemukan makhluk-makhluk yang memakan sisa buangan dari makhluk yang hidup di permukaan, seperti bunga karang. Walaupun mirip tumbuhan, bunga karang sebenarnya adalah suatu koloni hewan yang teratur. Saat menyelam hingga kedalaman 300 meter, seseorang akan menemukan lereng dengan kemiringan yang tetap. Ini dikenal sebagai beting benua. Beting ini memanjang sampai sejauh 250 km dari pantai. Bila Anda menyusurinya, Anda akan sampai pada kedalaman 4 km. Pada kedalaman sedemikian, suhu air turun hingga di bawah 4 derajat. Tekanan air mencapai 400 kali tekanan di permukaan. Tidak ada cahaya dari permukaan yang mencapai kedalaman ini. Keadaannya gelap gulita. Pada pandangan pertama, suasananya tampak seperti gurun tanpa kehidupan. Namun bila Anda dengan sabar memperhatikan sekeliling, makhluk-makhluk yang menarik mulai muncul. Kehidupan terus berlangsung bahkan pada tekanan setinggi ini. Tatanan kehidupan ikan-ikan yang memikat ini telah dirancang agar dapat bertahan terhadap tekanan yang sedemikian besar. Anda akan bertemu ikan yang segera akan Anda saksikan untuk kali pertama, yaitu ikan-ikan legendaris yang tidak pernah muncul di permukaan. Ini adalah seekor ikan naga. Panjangnya 1 meter. Lubang pada rahangnya memiliki jaringan pengindra khusus. Berkat anugerah ini, ikan naga dapat mengenali gerakan mangsa dan menangkapnya dalam kegelapan. Berkat mata yang luar biasa ini, sang ikan dapat dengan mudah mengenali letak ikan yang bercahaya. Dan ikan naga terus hidup dengan tenang berkilometer jauhnya di bawah permukaan laut. Ini ikan prajurit, panjangnya sekitar 50 cm. Ikan ini menempuh perjalanan yang jauh di dasar laut. Tujuannya mengumpulkan ikan-ikan mati atau sisa buangan yang tenggelam dari permukaan. Dengan cara ini, sang ikan tidak hanya memenuhi kebutuhan makannya sendiri, namun juga menjaga kebersihan dasar laut.
Lubang pemantau di lehernya mengenali sumber getaran di dalam air, dan dengan matanya yang besar, ikan ini membuntuti ikan mati yang tenggelam sampai ke dasar. Allah Maha Kuasa telah menciptakan ikan prajurit untuk hidup di kedalaman 3000 meter. Daripada menjelajahi dasar laut, ikan kaki 3 lebih suka menunggu di satu titik. Sirip dada ikan ini memiliki ujung yang panjang dan sirip ekornya memanjang ke bawah. Hal ini membuatnya berpenampilan khusus, seolah-olah ia berdiri pada 3 kaki. Sang ikan menghabiskan waktu berjam-jam dalam kedudukan seperti ini di dasar laut, menunggu lewatnya sesuatu yang bisa dimakan. Mata mungil ikan kaki 3 hampir buta sama sekali. Di belakang kepalanya terdapat 2 antena panjang atau alat peraba. Karenanya, ikan ini dapat merasakan gerakan terlemah di dalam air dengan teramat peka. Rancangan kaki 3 adalah karya dari suatu kecerdasan. Allah Maha Perkasa telah merancang bentuk makhluk ini sesuai kebutuhannya. Inilah kejutan lainnya di kedalaman samudra. Gurita terbang Dumbo. Makhluk ini diberi nama Dumbo karena sirip di kedua sisi kepalanya mirip dengan telinga gajah. Ia melayang di kedalaman lautan seperti seekor gajah terbang. Namun ia tidak lebih besar daripada sebuah bola basket. Berkat rancangan selaput di antara tentakel-tentakelnya, makhluk ini melayang-layang tanpa susah payah menembus air. Penglihatan prima sangatlah penting di dalam air yang kelam ini untuk memperoleh makanan dan menghindar dari terkaman hewan lain. Masalah teramat penting ini telah terpecahkan pada sejumlah makhluk dengan menggunakan siasat penyamaran diri. Ini ikan kampak. Ikan ini hidup pada kedalaman 1000 meter dan panjangnya 10 cm. Matanya yang besar terletak sedemikian sehingga dapat melihat ke atas. Itu karena pada kedalaman seperti ini, ikan cenderung memburu ikan lain yang lewat di atas mereka. Pada saat yang sama, tentu saja, mereka juga harus tidak terlihat. Demikianlah, tubuh mereka telah diciptakan untuk melakukan hal tersebut. Tubuh mereka pipih, dan warna peraknya memungkinkan mereka menyamarkan tubuhnya di dalam kegelapan. Kini, seekor ikan yang melihat ke bawah dapat dengan mudah mengetahui keberadaan ikan kampak. Ini karena pada kedalaman seperti itu, sejumlah besar ikan berkat mata mereka yang besar dapat mengenali mangsa mereka dengan bantuan sisa cahaya permukaan yang berhasil menembus hingga ke bawah. Namun, sistem penyamaran tanpa celah dari ikan kampak melindunginya dari bahaya ini. Ikan kampak memiliki perangkat penyamaran diri yang mengejutkan dalam menghadapi bahaya dari sepasang mata yang melihat ke atas dari bawah. Sel khusus yang menghasilkan cahaya dan dikenal sebagai fotofora telah ditempatkan dalam perutnya. Ini adalah cahaya biologis, dengan kata lain, bioluminescent. Cahaya ini dihasilkan oleh reaksi kimia yang dipicu oleh bercampurnya 2 zat kimia berbeda. Sel-sel di dalam perut ikan kampak meniru warna cahaya yang tersaring ke bawah dari permukaan dan mengeluarkan cahaya dengan warna yang tepat sama. Penyamaran cerdik ini membantu sang ikan agar tidak terlihat dari bawah sehingga sulit bagi pemangsa untuk membidik mereka. Nyatalah bahwa sistem pertahanan yang mengagumkan ini adalah hasil kecerdasan